Selamat sore saudara-saudara. Ya saudara-saudara, bicara tentang menjadi murid Kristus, salah satu tantangan kita menjadi murid Kristus adalah kita hidup di Indonesia. Ya, menjadi murid Kristus yang harus jujur, harus hidup lurus, tidak mudah hidup di Indonesia. Ya, karena sekalipun kita mau hidup jujur dan hidup benar, banyak sekali tantangannya. Belum lagi merasa percuma, ya. Saudara-saudara, kita kerja keras, mau bayar pajak, lalu pajaknya diapain? Dipakai sama pejabat untuk bergaya hidup mewah. Sebel kan? Kayaknya nggak ikhlas gitu kan? Ya memang nggak semua, tapi kita kan nggak tahu. Namanya juga korupsi udah di mana-mana. Kita berkendara juga kita maunya ngikutin aturan lalu lintas. Ya walaupun macet kita tidak ambil misalnya jalur Transjakarta, kita tidak ambil jalur busway, kita tetap di jalur kita. Tapi tiba-tiba ada yang berisik di belakang minta dikasih jalan ya. Kemarin saya minggu lalu khotbah di Bandung, pulang dari Bandung minggu sore itu padat merayap. Biasa lah gitu ya, ada tuh forader lewat ya bunyi-bunyi biru-biru bip-bip gitu minta dikasih jalan. Saya nggak mau kasih jalan karena menurut saya yang perlu dikasih jalan di Indonesia tuh cuma dua, ambulan sama damkar. Ambulans itu juga kalau beneran bawa orang sakit ya, tapi ya udahlah katakanlah kita percayalah ya, nggak boleh suuzon. Tapi ini cuma pejabat naik mobil Alphard 1 gitu ya, saya nggak kasih jalan. Akhirnya foradernya berhenti di depan mobil saya ya, karena saya nggak mau minggir, pokoknya terus akhirnya ya udah mau nggak mau lah gitu ya. Tapi itu dan itu udah banyak ya sekarang ya warga yang melawan dengan nggak mau minggir kalau misalnya ada pejabat mau lewat. Tapi itu bikin kita merasa kayaknya percuma ya kalau gitu kita hidup benar, hidup lurus, kita berangkat pagi-pagi ke kantor biar nggak telat, lalu ada orang yang seenaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara belum lagi juga kalau kita ini ngomong soal lingkungan nih. Banyak juga orang yang suka ngomong ke saya, percuma lah memilah sampah ya, nanti juga diangkutnya sama tukang sampah dijadiin satu lagi. Karena kita nanggung kerjanya. Jadi jangan cuma memilah sampah lalu digantung di pagar. Kita memilah sampah organik kita kompos, sampah plastik kita bawa ke bank sampah. Di gereja kita sudah ada bank sampah, ada lagi sekarang plastic pay di depan ya, di dekat pintu masuk. Ini bukan pesan sponsor saudara-saudara, ini mau menunjukkan memang kadang-kadang kita merasa percuma udah berbuat baik, berbuat benar, tapi kadang-kadang kita sebetulnya bukannya percuma, kita belum all out. Belum totalitas. Jadi kalau nanggung berbuat benarnya memang jadinya percuma. Harus all out. Tapi itu tetaplah gitu ya, rasanya semangat idealisme kita, kejujuran, ketulusan kita tuh seringkali tenggelam oleh keadaan di sekitar yang seenaknya. Jumat yang kemarin anak-anak remaja sebelum camping, sekarang teman-teman remaja lagi camping nih ke Papandayan. Jumat kemarin pembekalan sebelum camping. Ya. Lalu ditanya oleh MC-nya Sarah gitu bertanya, ini temanya kan bicara soal nilai kesederhanaan. Ditanya ke teman-teman remaja, teman-teman kalian merasa cukup gak dengan uang jajan kalian? Enggak ya, kalau tanya cukup enggak kurang. Kalau gitu kalau ditambah mau? Mau. Kalau ditambahnya dari uang korupsi mau enggak? Jadi uang jajannya 1 juta sebulan uang korupsi, gak mau gitu. Kalau 5 juta, beberapa mulai ya boleh deh kalau 5 juta gitu ya. Kalau 10 juta, makin banyak lagi yang mau gitu kan. Saya bilang segitu doang harga kalian gitu ya. Tapi terus ada yang nyeletuk, ya kan di Indonesia semua juga korupsi. Mana bisa gak korupsi kalau di Indonesia? Saya bilang aduh kalau kalian teman-teman remaja aja udah berpikir begitu, mau jadi apa masa depan bangsa kita kan? Dan saudara-saudara kalau kita sebagai murid Kristus sudah merasa ya udahlah kita hidup di Indonesia, percuma hidup jujur, percuma hidup benar. Kita mau jadi murid Kristus yang diutus yang bagaimana? Kita mau menjadi murid Kristus yang membawa kabar baik yang seperti apa? Kalau kita sudah merasa percuma untuk melakukan yang baik. Maka sebelum saya mengajak kita untuk membaca Injil kembali, saya mau mengajak kita untuk melihat surat Galatia yang tadi dibacakan. Surat Galatia katakan jangan sesat, jangan pikir bahwa Tuhan bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi jangan sesat, jangan berpikir karena kita hidup di tengah negara yang korupsi itu sesuatu yang wajar, hukum bisa dibeli, kebenaran bisa dibelokkan. Lalu kalau kita menabur kesesatan, kalau kita berbuat curang, kita korupsi, kita menggelapkan segala sesuatu, lalu kita sedang menabur kebaikan. Jangan salah. Tuhan melihat apa yang kita lakukan.
Dan sebaliknya jangan juga berpikir sia-sia ketika kita menabur kebaikan. Karena di sini juga dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Kita akan menuai yang baik jika kita tidak menyerah. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan merasa percuma dan sia-sia menabur kebaikan dan kebenaran karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi sekalipun kita tinggal mungkin di tengah-tengah negara yang tadi seperti saya gambarkan, tapi sebagai murid Kristus kita tidak diminta untuk merasa percuma atau berhenti menaburkan kebaikan. Dan jangan juga berpikir kalau kita berbuat curang itu akan lewat begitu saja. Saudara-saudara, nah kembali ke Injil tentang murid Kristus yang diutus, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid-murid untuk mendahului dia ke tempat-tempat yang akan dikunjunginya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu ada 12 murid Yesus yang dekat dengan Yesus sampai hari detik terakhirnya, dan 12 ini menjadi rasul kecuali Yudas, jadi 11 menjadi rasul. Tetapi murid Tuhan Yesus bukan cuma 12 orang, ada banyak. 70 orang yang diutus ini tentunya juga yang terpilih dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan yang mengikut Tuhan. Dan 70 orang ini diutus berdua-berdua pergi ke desa, ke kota-kota yang akan dikunjungi oleh Yesus. Untuk apa saudara-saudara? Apakah untuk menjadi tim survei? Untuk kemudian lapor nanti, oh Tuhan di situ udaranya seperti ini, airnya begini, penginapannya seperti ini, ya, harga makanan segini. Atau tim advance? Untuk menyiapkan supaya nanti udah ada banner dipasang ya, supaya ntar ada spanduk, ada ucapan selamat datang. Bukan. Mereka dikirim, diutus untuk mendahului Tuhan supaya kalau mereka datang, mereka mengajarkan apa yang menjadi firman Tuhan, mereka menyembuhkan orang sakit, maka mereka sudah memperkenalkan Tuhan melalui kehadiran mereka. Karena Tuhan Yesus punya waktu yang singkat dan terbatas untuk mengabarkan Injil. Kalau harus semua dimulai dari nol sebagai orang asing yang tidak ada siapapun yang mengenal, maka akan lama untuk masuknya. Tapi kalau murid-muridnya sudah diutus, sehingga orang udah tahu, oh ini muridnya Yesus. Ini kalau muridnya aja udah sehebat ini, gurunya seperti apa, maka udah menyiapkan hati manusia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain ketika kita sebagai murid, mendapat tugas dari Tuhan, itu tugas utamanya adalah untuk apa sih? Untuk membuat orang melihat hidup kita dan mau mengenal Tuhan kita lebih lagi. Ini kalau muridnya aja sudah sebaik ini, kalau muridnya udah sejujur ini, kalau muridnya itu udah menjadi berkat, gimana Tuhannya? Gimana gurunya? Ya. Jangan sebaliknya, ini kayak gini murid Kristus ya. Ternyata segini doang, ternyata malah lebih jahat ya daripada orang yang katanya gak bertuhan. Gak mau kenal Tuhannya gitu ya. Jadi ketika kita diutus, itu bukan soal memuliakan nama kita, bukan supaya kita menjadi terkenal, supaya kita berguna. Tapi supaya orang mau mengenal Tuhan dan juga mengenal Tuhan melalui kehadiran kita. Nah yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian Yesus katakan bahwa murid-murid diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apakah ini artinya Tuhan mengutus murid-murid untuk menjadi tumbal? Ya, bayangkan anak domba ke tengah serigala, bukan domba jantan dewasa bertanduk ya. Karena kalau domba dewasa ya, domba jantan yang bertanduk dan dewasa, saudara-saudara kita ditanduk sama dia juga kita bisa almarhum ya. Ini anak domba yang ya masih lucu ya, imut-imut gitu kan, yang namanya anak binatang itu kan selalu lucu ya. Mau anak kucing, anak anjing, anak babi ya, pokoknya pasti biasanya tuh lucu gitu ya. Dikirim ke tengah-tengah kawanan serigala. Ini apa enggak maksudnya cari mati ya, apa menumbalkan diri. Tapi sebetulnya saya memahaminya bukan soal menjadi korban, tetapi menjadi kontras. Ketika kita hidup di tengah-tengah kawanan serigala di mana manusia memangsa sesamanya, di mana yang kuat menindas yang lemah, kita menjadi yang kontras, yang tidak terbayangkan ada di kumpulan ini. Yang menjadi penyejuk, menjadi kabar baik, membawa harapan. Masih ada orang yang tulus, orang yang punya idealisme, orang yang punya integritas, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mau menyakiti siapapun. Di tengah kawanan serigala yang menjadi
konteks kehidupan manusia zaman sekarang. Maka saudara-saudara menjadi anak domba di tengah kawanan serigala mungkin bisa jadi kita menjadi orang yang akan dibilang bodoh. Bodoh karena ada kesempatan korupsi tapi kita nggak ambil. Ada kesempatan untuk menerima proyek memperkaya diri tapi kita nggak ambil karena itu curang. Ada kesempatan untuk memperkaya diri dengan memanipulasi angka, mempermainkan laporan keuangan tapi tidak kita lakukan. Karena kita mau menjadi beda, kontras dari lingkungan di sekitar kita. Nah kemudian dikatakan juga murid-murid diminta untuk pergi menuju tujuan masing-masing, jangan berhenti di jalan, gak usah bertukar salam di jalan. Maksudnya tentu bukan menjadi antisosial atau sombong gitu ya. Tetapi dalam arti biasa tuh kalau bertukar salam itu kemudian jadi mampir. Karena ini kan keramah tamahan masyarakat Timur Tengah saat itu ya. Kalau ngobrol gitu pasti harus diajak mampir, makan dan sebagainya. Itu akan bisa jadi membelokkan arah tujuan mereka. Jadinya mestinya ke kota A jadi mampir dulu di kota B. Lalu akhirnya berlama-lama di kota B lupa tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudara artinya juga ketika kita sebagai murid Tuhan, kita hidup sebagai murid Kristus, kita perlu menyadari apa yang menjadi fokus hidup kita. Hidup kita harus punya fokus mau apa, mau jadi apa. Karena hidup kita itu singkat banget loh. Waktu-waktu kita itu cepat berlalunya. Kalau kita nggak punya fokus, tahu-tahu kita membuang tahun-tahun dalam hidup kita melakukan hal-hal yang nggak penting. Dan kalau kita punya fokus, kita akan punya skala prioritas. Ya, ada banyak sekali tawaran untuk kita, apalagi kita yang hidup di Jakarta. Ya, ada bulan ini aja ada apa? Ada Pekan Raya Jakarta. Ya, restoran yang baru buka ada berapa banyak? Hiburan, tempat hiburan, belum lagi ya bulan lalu ada Java Jazz, nanti ada festival film Prancis, nanti ada ini, ada itu. Belum lagi self development kita, nge-gym, pedal dan sebagainya ya, atau sosialisasi dan sebagainya. Banyak sekali yang menyita waktu kita, agenda kita. Sehingga seringkali ini semua jadi menggeser apa yang harusnya menjadi prioritas kita menjadi prioritas terakhir. Bahkan terlupakan. Apalagi kalau urusannya pelayanan di gereja. Nanti dululah Tuhan ya. Tuhan ngertilah. Saya lagi mengejar karir, saya lagi membangun rumah tangga, saya lagi mau membangun diri saya. Nanti dululah. Tapi saudara-saudara, kita ini sebagai murid Kristus, kita terima tugas. Gak ada murid yang gak dapat PR. Ya kalau murid yang baik, guru yang baik tentunya akan ngasih tugas, ngasih PR, assignment. Maka kalau kita menjadi murid yang tidak pernah mau menerima assignment dari Tuhan, tidak pernah mau menerima tugas pengutusan, mungkin kita ini murid yang tidak baik. Murid yang tidak belajar, murid yang tidak bertambah pintar. Maka perlu menyadari Tuhan punya tugas panggilan dan kita harus menerima itu, fokus. Skala prioritas, bukan berarti yang tadi nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh nonton konser atau nonton film, bukan berarti nggak boleh, boleh, tetapi jangan sampai panggilan Tuhan tidak mendapat tempat dalam prioritas kehidupan kita. Nah kemudian juga dikatakan Yesus memberi pesan agar mereka pergi tanpa membawa pundi-pundi, nggak usah bawa tongkat, nggak usah bawa baju ganti ataupun sendal ekstra ya. Saudara-saudara, ini gimana ada orang disuruh pergi, diberi tugas tapi gak boleh bawa bekal. Apa ini gak nanti menyusahkan orang? Apa ini gak kayak orang yang backpacking keliling dunia tapi jadinya backpacker bukan back tapi back ya, begging gitu ya. Lalu minta orang membiayai travelnya gitu. Atau ini orang yang bikin kegiatan lalu minta orang lain yang bayarin gitu ya. Apa seperti itu? Tentu bukan demikian. Ya sekali lagi konteksnya tentu tidak bisa mentah-mentah kita terapkan di zaman sekarang. Tetapi poinnya adalah seperti ini. Mereka diminta untuk tidak membawa apapun supaya jelas kalau mereka diterima dan mereka menjadi berkat di satu tempat itu bukan karena uang mereka, bukan karena penampilan mereka, tetapi karena nilai yang mereka bawa, kontribusi, value mereka. Saudara-saudara kita ini hidup di tengah dunia di mana orang itu harus tampil keren dulu, baru dipercaya untuk deal, bisnis atau pekerjaan. Ya. Kemarin dalam internalisasi tata nilai ada yang bertanya, ada yang ya, dalam diskusi gitu ya, ada yang menyampaikan bahwa kita kan nilai kesederhanaan nih, kayak Surya Utama ada nilai kesederhanaan.
Tapi kalau di dunia bisnis, orang tuh dianjurkan untuk naik mobil mewah, pakai baju mewah, pakai tas yang mahal, ya, jam tangan juga mahal, supaya kalau merekrut klien, ya, mengajak orang bergabung dengan bisnisnya, orang tuh percaya, ya. Dan ini banyak seperti itu, ya, dalam bisnis-bisnis, bahkan orang cari kerja aja tuh penampilannya tuh mesti keren, ya, walaupun sebetulnya cukup rapih lah. Gitu. Seakan-akan kalau penampilan kita nggak keren, orang nggak akan percaya sama kita. Nah, saudara-saudara, di sini kontras yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya justru bukan soal penampilanmu, bukan soal duitmu atau kerennya itu, tetapi value apa yang kamu tawarkan. Nah, saudara-saudara, yang tadi ya, dengan sistem seperti itu sebetulnya ini kan sistem masyarakat kapitalis. Kita hidup di tengah masyarakat dengan sistem kapitalis, tapi kapitalis ini udah kapitalis yang sudah lebih buruk daripada yang dulu. Dulu orang dalam sistem kapitalis yang dulu, orang itu dihargai, dianggap kaya kalau dia punya pabrik, dia punya toko, dia punya bank, dia punya hotel, dia punya pekerjaan. Itu orang kaya. Yang punya penghasilan atau punya modal, bisa memberi pekerjaan untuk orang, ya kan kapital yang punya modal, jadi orang bisa bekerja sama dia, itu orang kaya. Kapitalis zaman sekarang, orang itu dianggap kaya kalau dia bisa mengkonsumsi. Jadi kalau tasnya mahal, mobilnya mewah, punya villa di Bali, ya, itu yang dianggap orang kaya. Itu yang menjadi sasaran ditawarkan kredit ini dan kredit itu. Akibatnya banyak orang sekarang ya kan karena lebih gampang kan untuk beli tas daripada punya pabrik. Banyak orang yang belum mampu tetapi memampukan diri supaya dianggap kaya. Supaya mendapat privilege, disangka orang kaya. Akhirnya banyak orang yang terjerat dalam hutang. Dan ini di tengah dunia yang seperti itu, kemudian itu ya muncul model-model bisnis di mana si pelaku bisnis harus tampil keren, kinclong, mentereng supaya orang percaya untuk deal dengan dia. Tapi justru sebaliknya, bukankah kita tuh harus menawarkan integritas kita? Kalau orang mau deal bisnis dengan kita, memberi kita pekerjaan karena mereka melihat kita bisa dipercaya. Kalau kita ngomong, kita akan pegang omongan kita. Kita akan punya komitmen mengerjakan sampai tuntas. Kita punya kerendahan hati, kita punya kejujuran, kita punya kompetensi. Kalau kita punya produk ini bagus. Bukannya cuma sekedar karena orang terpukau dengan penampilan kita atau dengan kemasan produk kita. Ini kan menjadi domba, menjadi anak domba di tengah-tengah kawanan serigala itu adalah seperti itu, saudara-saudara. Apa adanya dan yang memang yang baik, bukannya soal pencitraan. Nah, dan hal valuable apa yang mau kita tawarkan? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus dikatakan mereka nggak bawa pundi-pundi, bahkan untuk mereka sendiri mereka nggak bawa bekal, nggak bawa baju ganti. Artinya mereka akan bergantung ya pada keramah tamahan, kemurahan hati orang lain yang menerima mereka. Tapi apa dong yang mereka bawa? Dikatakan pada rumah yang kamu datangi ucapkan salam damai sejahtera. Dan sembuhkanlah orang yang sakit. Saudara-saudara, kehadiran yang membawa damai. Kehadiran yang membuat orang menjadi tenang ketika kita ada di satu tempat. Karena orang tahu kita bisa diandalkan. Orang tahu kita baik, kita jujur, kita bisa dipercaya. Itu menjadi murid Kristus pertama-tama dan terutama. Bukan soal prestasi atau kontribusi yang besar, tapi diri kita. Keberadaan kita itu membuat orang tuh merasa damai, membawa damai. Syukur-syukur bukan cuma damai tapi juga damai sejahtera, ya, membawa kesejahteraan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, tapi ini kita perlu waspadai ya. Apakah orang merasa tenang atau tidak ada kita? Karena gini, tergantung lingkaran kita. Kalau kita menjadi katakanlah pimpinan dari sebuah instansi pemerintah yang korup, kalau kita korup, orang-orang yang kita masuk ke sebuah instansi, semua orang senang. Kalau karena ini korup gitu ya. Kenapa? Wah, ini bosnya juga korup, tenanglah kita bisa sama-sama korupsi, jalan terus. Karena bosnya juga jahat. Tapi kalau kita jujur, kita datang ini kan jadi gak tenang kan, jadi gelisah gitu kan. Wah, sekarang jadi susah nih kan, mau bawa pulang bolpen, mau bawa pulang laptop jadi gak bisa gitu misalnya gitu ya. Karena jujur. Tapi menjadi kabar baik untuk rakyat yang lebih besar. Maka kita dalam menilai diri kita, kehadiran kita ini membawa damai sejahtera atau membuat malapetaka,
Kita jangan cuma melihat bubble, lingkaran kecil kita. Karena bisa jadi kita dikelilingi sama orang-orang yang cuma ngomong yang baik-baik doang. Cuma memuji-muji doang. Karena mereka entah cari aman atau cari posisi. Kita perlu melihat lingkaran harus lebih luas, bergaul lebih luas. Semakin tinggi jabatan kita maka harus makin turun ke bawah. Supaya melihat kehadiran kita ini membawa damai sejahtera atau justru menyusahkan. Kebijakan-kebijakan yang kita ambil di ruangan kantor ber-AC itu menyejahterakan karyawan atau malah membuat susah. Supaya jadi feedbacknya tuh gak cuma lingkaran kecil kita. Tapi itu membawa damai dan sejahtera. Dan saudara-saudara juga dikatakan sembuhkanlah orang yang sakit. Artinya menawarkan solusi. Zaman sekarang ini banyak orang yang menawarkan solusi setelah membuat kesusahannya. Orang dibikin sakit dulu terus dijual obatnya ya. Orang gak kenapa-napa lalu dibilang kamu jelek, kamu ini sakit, beli obat ini ya dari saya gitu ya. Ya ini bukan dalam arti soal cuma obat aja ya, tapi soal masalah-masalah yang lain. Termasuk juga sekarang banyak coaching ya atau semacam spiritual mentorship dan sebagainya. Kamu punya luka batin ini, ayo datang ke sini. Ya mungkin benar sih ada yang beneran menolong, tapi seringkali itu masalahnya diciptakan, kebutuhan itu diciptakan supaya orang kemudian membeli. Seakan-akan kita menawarkan solusi padahal kita juga yang menciptakan problemnya. Tapi jadilah orang yang menyembuhkan orang sakit, artinya kita benar-benar menawarkan solusi pada masalah. Ada masalah, kita cari solusi, kita membuat keadaan menjadi lebih baik, bahkan pulih. Itu tugas menjadi murid Kristus. Dan saudara-saudara, maka bagaimana kita menjadi murid Kristus ya, yang tampil beda sebagai anak domba di tengah-tengah serigala, tidak punya modal apa-apa yang bisa dibanggakan, fokus, tidak salam-salaman di jalan, kita mau memberi solusi apa? Saya mau sharing tentang kisah seorang anak manusia yang menurut saya sangat menginspirasi, setidaknya sampai saat ini. Karena manusia suka berubah, tapi sampai saat ini saya terpukau dengan kisah hidupnya. Bapak Ibu mungkin juga mengikuti kisah Agam Rinjani. Ya, gara-gara turis dari Brasil yang jatuh di Rinjani meninggal, kan jadi rame tuh ya, rame mulai dari netizen Brasil yang mencaci maki Indonesia ya, yang dianggap tidak becus, tidak bisa menyelamatkan dengan cepat, rame lah pokoknya. Lalu akhirnya memang sudah ditemukan meninggal, sudah dievakuasi, tapi ada sosok Agam Rinjani yang kemudian menjadi populer nih ya, karena dia live streaming sambil sambil rescue evakuasi jenazah korban. Dan sebetulnya saya juga nggak nyari-nyari ya, tapi muncul aja lah di FYP, muncul di beranda, lalu saya melihat dan menariknya begini kisah hidupnya. Dia ini mahasiswa antropologi dari Universitas Hasanuddin di Makassar, tapi kok bisa ke Rinjani jadi porter? Padahal mahasiswa sarjana S1. Ya karena gitu dia cerita dia lulus S1 sarjana antropologi, bingung mau cari kerja di mana. Ya, dia bilang bisa sih kerja di bank, tapi kalau kerja di bank mesti ada satu lagi modalnya, mesti ganteng gitu ya. Benar gitu Pak Budi? Waduh saya nggak tahu, berarti Pak Budi termasuk ganteng. Ya ini kata dia ya, kata si Agam ini ya. Lalu akhirnya ya dia stay di base camp Mapala kan, karena dia anak pecinta alam. Lalu kemudian, tapi dia mikir malu juga ya, masa jadi mahasiswa abadi udah lulus masih terus di kampus. Lalu kemudian ada adik kelasnya bilang, Bang saya mau ke Rinjani, abang kan udah pernah ke Rinjani, temenin ya. Ya boleh sih tapi aku gak ada uang, ya udah gak apa-apa dibayarin lah semua, pokoknya ayo temenin gitu. Maka pergilah. Ya. Sampai di Rinjani ini dia kali kedua ke Rinjani, ada yang meninggal. Dan dia bantu evakuasi, ya tentunya ya namanya kalau seperti itu mah jangan mikir dapat duit apa enggak. Ya udah menggotong mayat ya dengan tangan apa adanya gitu ya, itu dilakukan. Akibatnya di situ dia dikenal sama orang-orang di posko Sembalun. Nah singkat cerita kemudian dia pergi dari situ, dia mau balik ke Makassar tapi nggak jadi, tinggal di Bali. Uang cuma 10.000, tapi dari situ kemudian jadi guide untuk Gunung Agung ya, dapat uang 600.000, dia pakai buat neraktir teman-temannya, tinggal 20.000, lalu dia 20.000 nebeng truk balik ke Lombok ya, lalu kemudian dari situ dia kerja di desa nelayan,
bukan kerja sih, dia numpang di desa nelayan. Tapi kemudian dia bantu nelayan nangkap ikan, lalu dia ngeliat banyak sekali sampah plastik, dia kumpulin, dia edukasi warga supaya sampah plastik tuh jangan dibuang ke laut ya. Kemudian dia melihat kebutuhan desa, karena dia mahasiswa antropologi, sarjana antropologi, dia bikinin FGD, ya fokus discussion group discussion, udah itulah ya FD. Pokoknya dia bikin grup FGD gitu, lalu kemudian dia bikin proposal. Karena ada teman yang kerja di NGO supaya kirim bantuan dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian menjadi terkenal. Kenapa dia terkenal? Karena saat itu ceritanya si Agam dengan temannya Tio itu lagi di Jakarta. Tapi ketika dia mendengar ada yang jatuh di Rinjani, dia sebagai seorang porter, guide di Rinjani, dia katakan dia tergerak. Kita ngapain di Jakarta? Kita mestinya di sana. Dia menyesal karena dia ada di Jakarta. Lalu dia beli tiket sendiri Jakarta Lombok pakai uangnya sendiri. Sampai Mataram untuk sampai ke Rinjani pakai ongkosnya sendiri. Dia beli peralatan rescue tali 200 meter juga pakai uangnya sendiri. Dan itu semua dilakukan tanpa berpikir nanti ada yang bisa di-reimburse kemana gitu ya. Dan dia katakan kenapa dia mau melakukan itu, salah satu yang membakar semangatnya adalah karena dia ngelihat Indonesia dihina-hina sama netizen dunia gitu ya. Harga diri kita diinjak-injak sebagai bangsa, jadi dia katakan kita harus menyelamatkan. Kepeduliannya itu kepedulian yang lintas kebangsaan, karena yang jatuh orang Brasil, nggak peduli agamanya apa, dan juga karena kecintaannya pada tanah air. Saya rasa kayaknya sosok Agam ini menjadi kabar baik di antara berita-berita tentang pejabat yang sibuk memperkaya diri dan merusak alam. Dan saudara-saudara, sekarang ini dia dapat uang 1,2 miliar dari netizen Brazil yang kagum dan menyesal sudah mencaci maki Indonesia gitu ya, lalu malah jadi ngumpulin duit. Dan dia katakan uang itu untuk apa? Dia mau beliin peralatan rescue untuk para guide yang ada di situ supaya mereka dibekali juga dengan peralatan rescue yang lengkap. Supaya kalau ada kasus-kasus seperti ini bisa cepat tertolong. Saudara-saudara, saya pikir walaupun Agam ini bukan orang Kristen, tapi mungkin seperti ini loh murid Kristus. Yang gak punya apapun, modalnya cuma 10 ribu, 20 ribu, tapi modalnya adalah ketulusan, kebaikan, kemanusiaan, berpikir untuk menjadi solusi, menolong di mana dia bisa, tanpa berhitung untung rugi, dan itu yang menjadi kabar baik. Dan kita lihat sendiri ya, apa yang dia tabur itu juga yang dia tuai. Tuhan tidak henti-hentinya menutup jalan berkat untuk dia, walaupun bukan itu yang dia kejar dan dia cari. Saudara-saudara, kalau kita semua bisa sedikit lebih seperti itu, maka negara kita, bangsa kita ini punya banyak sekali peluang untuk kabar baik. Katanya cuma butuh 1 orang dari 30 orang untuk melakukan perubahan. Jadi kalau satu kelas ada 30, 1 orang aja yang mau berubah, itu cukup untuk membuat perubahan. Jadi kalau dari 300 juta penduduk Indonesia, 10 juta aja benar ya dan mau berbuat yang benar, maka Indonesia mungkin bisa jadi negara maju dalam sekejap. Tapi ini bukan cuma soal Indonesia, saudara-saudara, ini soal panggilan kita sebagai murid Kristus. Bagaimana hidup kita di dunia ini kita pakai untuk memperkenalkan Tuhan kita, guru kita, untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Biarlah kiranya hidup kita sungguh menjadi hidup yang bernas, berbuah. Karena kita menerima tugas pengutusan Tuhan dengan hati yang tulus. Amin.